Suamiku ternyata CEO. Bab 079. Santai saja, Gio, ujar Abis sambil menepuk pundak keponakannya. Hari ini adalah hari bahagiamu. Nikmati saja setiap momennya. Bara yang duduk di sofa sambil menyeruput kopi menambahkan, ya, Gio. Kamu hanya perlu tersenyum dan mengatakan, aku bersedia. Setelah itu, semuanya akan berjalan lancar. Gio tertawa kecil, mencoba meredakan kegugupannya. Kau mudah sekali bicara. Aku merasa seperti ada ribuan kupu-kupu di perutku sekarang. Ketika waktu akad nikah semakin dekat, para tamu mulai berdatangan. Mereka disambut dengan ramah oleh keluarga besar Laudia dan Gio. Semua tamu mengenakan pakaian formal, menambah suasana mewah acara. 28. Tersebut. Musik instrumental lembut mengiringi langkah mereka menuju ballroom utama, tempat akad nikah akan dilangsungkan. Di dalam ballroom, suasana megah dan anggun menyambut para tamu. Kursi-kursi telah tersusun rapi dengan hiasan pita pastel yang serasi dengan tema dekorasi. Sebuah pelaminan megah berdiri di ujung ruangan, dihiasi bunga-bunga segar yang tersusun cantik, berpadu dengan lampu kristal yang memancarkan kilauan lembut. Meja akad nikah terletak di tengah panggung, lengkap dengan Al-Quran, tinta, dan dokumen pernikahan yang telah disiapkan dengan sempurna. Ketika saat yang ditunggu tiba, Laudia melangkah perlahan menuju tempat akad nikah dengan tangan menggenggam erat lengan ayahnya. Ia mengenakan gaun putih anggun yang kini tampak berkilauan di bawah cahaya lampu. Seluruh ruangan seketika menjadi hening, dan semua mata tertuju padanya. Suasana penuh haru dan takjub melingkupi ruangan. Di barisan depan, Gio berdiri dengan tenang. Jas hitamnya membingkai sosoknya yang tampak gagah. Namun, matanya tidak bisa lepas dari Laudia yang semakin mendekat dengan langkah penuh percaya diri meskipun perasaan gugup masih tergurat di wajahnya. Saat pandangan mereka bertemu, Gio tersenyum hangat, seakan ingin meyakinkan Laudia bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ayah Laudia menoleh pada putrinya sesaat sebelum menyerahkan tangannya kepada Gio. Dengan suara rendah namun penuh kasih, ia berkata, Papa bangga sekali sama kamu, nak. Hari ini, kamu memulai babak baru dalam hidupmu. Tetaplah menjadi Laudia yang penuh cinta dan tanggung jawab. Laudia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca, lalu menjawab lirih, terima kasih, Pak. Semua ini tidak akan terjadi tanpa doa dan bimbingan Papa. Setelah tangan Laudia diserahkan kepada Gio, prosesi akad nikah dimulai. Penghulu membuka acara dengan bacaan doa, lalu meminta ayah Laudia untuk mengucapkan ijab kabul. Suara ayah Laudia terdengar lantang dan jelas, meski ada sedikit getaran emosi. Gio dengan suara mantap dan penuh keyakinan, menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Laudia Adisti binti Hedi Ahmad dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Sejenak keheningan melingkupi ruangan sebelum para saksi menyatakan bahwa pernikahan mereka sah. Tepuk tangan menggema memenuhi ruangan, diiringi senyuman bahagia dari para tamu. Laudia dan Gio bertukar pandang, dengan senyum lega menghiasi wajah mereka. Setelah akad selesai, acara berlanjut dengan prosesi adat. Laudia dan Gio, kini resmi sebagai suami istri, memulai upacara sungkeman. Mereka bersimpuh di hadapan kedua orang tua mereka. Laudia dengan tangan bergetar, mencium tangan ayah dan ibunya, sementara air mata mengalir di pipinya. Papa, Mama, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih telah membimbing Laudia hingga hari ini, ucapnya dengan suara parau. Ibunya membelai kepala Laudia dengan penuh kasih sambil berujar, kebahagiaanmu adalah doa kami, nak. Rawatlah rumah tanggamu dengan cinta dan kesabaran. Gio juga mencium tangan kedua orang tuanya yang menyampaikan pesan penuh makna. Gio, kamu sekarang punya tanggung jawab baru. Jadilah suami yang bijaksana dan pelindung bagi istrimu. Tangis haru terdengar dari beberapa tamu yang menyaksikan momen ini. Laudia dan Gio saling menatap penuh cinta, menyadari bahwa perjalanan mereka sebagai pasangan suami istri baru saja dimulai. Ketika malam tiba, resepsi pernikahan dimulai.
Ballroom Hotel Prana berubah menjadi tempat pesta megah dengan suasana yang lebih santai namun tetap elegan. Lampu gantung kristal menerangi ruangan, sementara alunan musik jazz memenuhi udara. Tamu-tamu mulai menikmati hidangan lezat yang telah disiapkan oleh pihak hotel. Laudia dan Gio membuka resepsi dengan tarian pertama mereka sebagai suami istri. Diiringi lagu cinta klasik, mereka bergerak dengan anggun di tengah ballroom. Sorak-sorai tamu mengiringi setiap langkah mereka. Laudia yang biasanya pemalu, malam itu tampak begitu percaya diri, terutama saat berada di sisi Gio. 29. Setelah itu, para tamu diajak untuk ikut berdansa dan menikmati malam bersama. Di salah satu sudut ruangan, Rhea dan Abi terlihat duduk bersama bayi-bayi mereka yang sudah tertidur lelap di stroller masing-masing. Meski tidak ikut berdansa, mereka tampak menikmati suasana. Acara ini benar-benar luar biasa, ujar Rhea sambil memandang Abi. Abi mengangguk setuju. Laudia dan Gio pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Aku senang melihat mereka begitu bahagia. Sementara itu, Bara dan Elia terlihat di meja hidangan, mencoba berbagai menu yang disediakan. Bara yang sebelumnya tak banyak bicara dengan Elia karena canggung, kali ini tampak lebih santai. "Menurutmu, kapan giliranmu?" tanya Bara tiba-tiba. Elia tertawa kecil. "Kamu terlalu banyak bertanya, Kak Bara. Nikmati saja makanan ini." Pesta terus berlangsung hingga larut malam. Saat akhirnya Laudia dan Gio berdiri di depan pintu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para tamu, keduanya tampak lelah namun bahagia. Mereka menerima ucapan selamat dari semua orang dengan senyum hangat. Ketika pesta usai, Laudia dan Gio berjalan berdua menuju suite pengantin mereka di lantai atas hotel. Di balik keheningan malam, mereka saling bertukar pandang dan tersenyum. Hari itu telah menjadi momen yang sempurna bagi mereka berdua. 30. Bulan madu Laudia dan Gio dimulai dengan perjalanan romantis ke Santorini, Yunani, destinasi yang sudah lama menjadi impian Laudia. Setibanya di sana, mereka disambut oleh langit biru cerah dan pemandangan laut yang memukau. Villa tempat mereka menginap menawarkan balkon yang menghadap langsung ke laut, lengkap dengan kolam renang pribadi dan dekorasi serba putih yang memberikan nuansa tenang. "Tempat ini jauh lebih indah dari yang aku bayangkan," ujar Laudia sambil berdiri di balkon, menikmati udara segar. Gio, yang baru selesai membereskan koper, tersenyum dan mendekatinya. "Aku tahu ini akan membuatmu bahagia. Melihat senyummu seperti ini adalah kebahagiaan terbesar bagiku." "Terima kasih, Gio. Kamu benar-benar luar biasa," kata Laudia, menatapnya dengan penuh cinta dan rasa syukur. Gio tersenyum jahil. "Aku cuma ingin memastikan istri pertamaku bahagia." "Istri pertama?" Laudia mengerutkan kening, berpura-pura marah. "Iya, karena kamu juga istri terakhirku," jawab Gio sambil tertawa kecil, lalu memeluknya erat. Hari-hari pertama bulan madu mereka terasa seperti mimpi yang menjadi nyata, penuh dengan momen-momen manis yang mempererat cinta mereka. Laudia dan Gio menghabiskan waktu menjelajahi jalanan kecil berbatu di Oya yang dipenuhi bangunan putih khas Santorini, mencicipi makanan khas Yunani seperti moussaka dan souvlaki di restoran tepi laut, serta menikmati matahari terbenam yang spektakuler dengan warna jingga yang memantul di permukaan laut. Setiap sudut tempat itu seolah memancarkan keajaiban, membuat mereka semakin bersyukur atas kebersamaan mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada juga momen-momen kecil yang menguji kesabaran mereka, sebuah bumbu dari kehidupan nyata yang tak terhindarkan. Salah satunya terjadi pada suatu pagi yang seharusnya dimulai dengan petualangan baru. Mereka telah merencanakan untuk mengikuti tur perahu yang akan membawa mereka mengelilingi kaldera, tapi waktu semakin mendesak, dan Gio masih sibuk memilih kemeja. "Gio, kita sudah hampir terlambat. Kamu bisa pilih kemeja apa saja, semuanya terlihat bagus," seru Laudia dari pintu kamar, nada suaranya menunjukkan bahwa dia mulai kehilangan kesabaran. Gio yang berdiri di depan cermin, menoleh dengan senyuman santai. "Aku tahu, tapi aku ingin terlihat sempurna untuk foto-fotomu nanti."
Aku nggak mau hasilnya mengecewakan. Laudia menghela napas panjang, mencoba meredam emosi yang mulai muncul. Dia tahu Gio tidak bermaksud membuatnya kesal, namun kebiasaan suaminya yang gemar memperhatikan setiap detail terkadang bisa menguji batas kesabarannya. Baiklah, tapi tolong cepat, ya. Aku nggak mau melewatkan tur ini, ucap Laudia dengan suara yang berusaha tetap tenang. Gio tertawa kecil, lalu memilih salah satu kemeja dan segera mengenakannya. Oke, aku siap. Lihat, kan? Demi kamu, aku cepat, ujarnya sambil merapikan rambutnya dengan tangan. Melihat usaha Gio untuk memperbaiki suasana, Laudia akhirnya tersenyum tipis. Ayo, kita pergi sebelum perahu meninggalkan kita. Dengan tangan yang saling menggenggam, mereka bergegas menuju dermaga, meninggalkan kekesalan kecil tadi di belakang. Meskipun ada riak-riak kecil di perjalanan, bulan madu mereka tetap penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang mengalir. Setelah tur perahu yang menakjubkan, mereka kembali ke villa dengan suasana hati yang lebih baik. Gio yang menyadari kekesalan Laudia sebelumnya, mencoba memperbaiki suasana. Aku minta maaf kalau tadi bikin kamu kesal. Aku cuma ingin semuanya sempurna untuk kita berdua, ujar Gio tulus. 31. Laudia tersenyum kecil. Aku tahu. Aku juga harus belajar lebih sabar. Kita masih sama-sama belajar, kan? Gio mengangguk sambil meraih tangan Laudia. Ya, dan kita akan terus belajar bersama. Setelah bulan madu usai, mereka kembali ke Indonesia dan mulai menghadapi realita kehidupan sehari-hari. Laudia kembali ke pekerjaannya sebagai arsitek, sementara Gio melanjutkan bisnisnya. Di awal, mereka merasa sulit menyesuaikan jadwal masing-masing. Suatu malam, saat makan malam di rumah mereka sendiri, Laudia membuka pembicaraan tentang kesibukan mereka. Gio, aku merasa kita jadi jarang punya waktu bersama. Kadang aku merasa terlalu lelah setelah pulang kerja, ujar Laudia dengan nada serius. Gio yang sedang memotong steaknya berhenti sejenak. Aku juga merasakannya. Tapi mungkin ini hanya karena kita masih menyesuaikan diri. Aku yakin kita bisa cari solusi. Apa kita perlu menjadwalkan waktu khusus setiap minggu untuk menghabiskan waktu bersama? Mungkin seperti kencan malam, usul Laudia. Gio tersenyum. Ide bagus. Bagaimana kalau kita mulai minggu ini? Aku akan cari tempat spesial untuk kita. Di sisi lain, Laudia juga mulai belajar lebih banyak tentang keluarga Gio. Mereka sering berkunjung di rumah Prana di akhir pekan, dan Laudia merasa terharu dengan sambutan hangat mereka meski mereka memang selalu hangat setiap kali datang. Laudia, kamu sudah seperti anak perempuan mama, ujar Julia suatu hari saat mereka makan siang bersama. Terima kasih, Ma. Saya merasa sangat senang diterima di keluarga ini, jawab Laudia sambil tersenyum. Tulus. Di tengah perjalanan mereka, muncul tantangan lain. Laudia mendapati bahwa proyek besar di kantornya memakan banyak waktu dan energi. Suatu malam, ia pulang terlambat dan menemukan Gio sedang menunggu di ruang tamu. Maaf aku pulang terlambat lagi. Proyek ini benar-benar menguras tenaga, ujar Laudia sambil melepas sepatu. Gio berdiri dan mendekatinya. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu bekerja keras. Tapi ingat, jangan lupa jaga kesehatanmu. Laudia tersenyum lemah. Aku akan coba. Terima kasih sudah memahamiku sayang. Akhirnya mereka menikmati waktu mereka di balkon rumah, memandang bintang-bintang di langit malam. Kita sudah melalui banyak hal, dan ini baru awal, ujar Gio sambil merangkul Laudia. Ya, dan aku bersyukur memiliki kamu di sisiku, jawab Laudia pelan. Suatu pagi, mereka menikmati sarapan bersama. Sayang, aku sedang berpikir untuk mengambil kursus singkat tentang manajemen waktu. Aku merasa pekerjaanku mulai membuatku kewalahan, ucap Laudia sambil mengaduk kopi. Gio meletakkan tablet yang ia baca dan menatapnya. Itu ide bagus. Aku juga berpikir untuk melibatkan dirimu lebih dalam di beberapa proyekku.
Mungkin kita bisa berbagi pengalaman. Laudia tersenyum hangat. Aku suka idemu. Kita bisa saling belajar. Waktu berjalan, dan Laudia serta Gio semakin terbiasa dengan peran baru mereka. Suatu hari, Laudia menerima undangan dari universitas lamanya untuk menjadi pembicara tamu di seminar arsitektur. Ia merasa ragu untuk menerima, namun Gio mendorongnya. Kamu harus melakukannya, Laudia. Ini kesempatan besar untuk menunjukkan bakatmu ke dunia, ujar Gio dengan semangat. 32. Aku takut tidak cukup siap, jawab Laudia pelan. Kamu selalu siap, Laudia. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri seperti aku percaya padamu. Seminar itu berlangsung sukses, dan Laudia merasa lebih percaya diri. Dalam perjalanan pulang, ia mengucapkan terima kasih kepada Gio. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan pernah mencobanya. Terima kasih sudah selalu mendukungku, ujar Laudia sembari menatap suaminya. Gio tersenyum dan meraih tangannya. Itulah gunanya pasangan. Kita saling mendukung. 33. Rhea sibuk dengan perannya sebagai ibu sekaligus nyonya rumah yang menggantikan posisi Nyonya Diana. Namun kebanyakan waktunya dihabiskan di rumah, lebih fokus mengurus ketiga bayinya daripada kegiatan di luar. Dalam kesehariannya yang penuh kesibukan, Rhea gemar mencatat momen-momen lucu antara Abi dan anak-anak mereka. Salah satu momen yang paling dikenangnya adalah ketika Abi mencoba mengganti popok Arjuna. Namun, tiba-tiba saja Arjuna buang air kecil dan mengenai tangan Abi. Alih-alih marah, Abi justru tertawa terbahak-bahak dan menertawakan dirinya sendiri. Ada juga saat di mana Abi tertidur di kasur bersama ketiga bayi mereka yang terlelap di dekatnya. Pemandangan itu begitu hangat dan penuh kasih, hingga Rhea tak bisa menahan diri untuk mengabadikannya. Mas, lihat ini. Kamu benar-benar pahlawan bagi mereka, ujar Rhea sambil menunjukkan foto-foto Abi bersama anak-anak mereka. Abi tersenyum kecil dan menjawab dengan nada bercanda, kalau aku pahlawan, harusnya dapat medali dong. Rhea tersenyum lembut. Medalinya nanti dari mereka, Mas. Saat mereka besar dan bilang, Papa adalah papa terbaik di dunia. Itu lebih berharga daripada medali apapun. Pagi harinya, Abi memutuskan untuk membawa Rhea dan bayi-bayi mereka keluar rumah sejenak, menikmati udara segar di taman belakang. Rhea yang duduk di sana, memandangi suaminya dengan penuh rasa syukur. Mas, kamu tahu nggak? Aku merasa sangat beruntung punya kamu di sisiku, ucap Rhea sambil tersenyum lembut. Abi membalas senyumnya. Aku juga beruntung punya kamu, sayang. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu bagaimana cara menjalani semua ini. Apalagi setelah. Abi ingin mengungkit ibunya namun khawatir istrinya sedih lagi hingga ia menghentikan kalimatnya. Setelah apa Mas? Tanya Rhea. Setelah Gio menikah, rumah jadi tidak terlalu ramai seperti dulu. Rasanya ada yang kurang. Terpaksa Abi membahas Gio. Tiba-tiba Aurora menangis. Rhea segera menggendong Aurora, sementara Abi sibuk menghibur Amara dan Arjuna yang terlihat penasaran dengan lingkungan sekitar. Lihat mereka, Mas. Mereka mulai sadar dengan dunia di sekitar mereka, ujar Rhea sambil mencium kening Aurora dan bayi itu pun perlahan berhenti menangis. Abi tersenyum kecil, aku yakin, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Kita hanya perlu memastikan mereka mendapatkan yang terbaik. Setelah Aurora berhenti menangis, kini giliran Amara yang tiba-tiba menangis dan tangisan Amara pecah. Abi dengan sigap menggendongnya dan mencoba menenangkan. Namun, kali ini, tangisan Amara tidak mereda seperti biasanya. Rhea mulai terlihat khawatir. Mas, coba periksa badannya. Jangan-jangan dia kepanasan, saran Rhea. Abi memeriksa Amara dengan cermat. Tidak demam, tapi mungkin dia haus. Ia segera menyiapkan botol susu yang sudah dibawanya, namun Amara tetap rewel. Julia yang kebetulan masih di rumah mendengar tangisan itu dan segera menghampiri mereka. Coba aku bantu, Bi. Kadang bayi menangis bukan hanya karena haus atau lapar. Bisa jadi mereka butuh dekapan hangat.
Julia mengambil Amara dari pelukan Abi dan menggendongnya dengan lembut, sambil mengayunkan tubuh. 34. Kecil itu pelan-pelan. Perlahan, tangisan Amara mulai mereda. Abi dan Rea saling berpandangan, merasa lega. Kak Julia memang ahlinya, ujar Rea sambil tersenyum. Tidak juga, ini hanya soal pengalaman. Jangan khawatir, kalian akan terbiasa seiring waktu, jawab Julia sambil mengembalikan Amara ke box bayi. Hari itu berlalu dengan tenang. Namun, malamnya, sebuah kejadian tak terduga membuat mereka kembali diuji. Sekitar pukul 11 malam, Abi yang tengah meninabobokan Arjuna dikejutkan oleh suara tangisan Aurora yang terdengar lebih keras dari biasanya. Rea yang baru saja memejamkan mata langsung terbangun. "Mas, ada apa dengan Aurora?" tanya Rea panik. Abi memeriksa Aurora dengan cermat. Ia menyadari bahwa pipi Aurora terlihat sedikit kemerahan. "Sayang, ini seperti ruam. Mungkin karena popoknya atau mungkin karena alergi." Mereka berdua segera mencari solusi. Rea mengingat krim bayi yang diresepkan dokter untuk ruam, sementara Abi mencoba menenangkan Aurora dengan membalutnya dalam kain yang hangat. Setelah beberapa saat, tangisan Aurora mulai mereda, namun mereka memutuskan untuk tetap mengawasi kondisi bayi itu sepanjang malam. Keesokan paginya, Abi dan Rea membawa Aurora ke dokter untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Dokter menjelaskan bahwa ruam itu hanyalah iritasi ringan dan memberi mereka beberapa tips untuk mencegahnya di masa depan. Mendengar itu, Rea merasa lega, namun Abi terlihat semakin termotivasi untuk belajar lebih banyak tentang cara merawat bayi mereka. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan pun berganti dan Abi semakin terbiasa dengan perannya sebagai ayah. Ia bahkan mulai menikmati momen-momen kecil, seperti saat memandikan Arjuna yang selalu menendang-nendang air hingga seluruh ruangan basah kuyup. Suatu sore, Abi mencoba menggantikan Rea menyuapi Aurora. Namun bayi kecil itu dengan sengaja menyemburkan bubur ke wajah Abi. Rea tertawa terpingkal-pingkal di sisi meja. "Aurora, jangan ganggu papa dong. Papa kan capek," ucap Abi dengan nada pura-pura kesal. Namun, Aurora hanya tertawa kecil, menunjukkan senyumnya yang baru tumbuh gigi pertama. Abi yang mulai kelelahan mencoba cara baru untuk menenangkan bayi-bayinya yang menangis bersamaan. La mengenakan kain selempang sebagai gendongan improvisasi, mencoba menimang ketiga bayi sekaligus. Aurora di dada, Amara di satu lengan, dan Arjuna di lengan lainnya. Pemandangan itu membuat Rea yang sedang duduk di sofa menahan tawa hingga akhirnya pecah. "Mas, kamu seperti superhero dengan 3 bayi di tubuhmu. Tapi kostumnya salah, itu kain selempang," kata Rea sambil terbahak. Abi tersipu, tapi ia ikut tertawa. "Yang penting mereka tenang, sayang. Jadi ini kostum ayah superhero sejati," candanya sambil terus mengayun pelan anak-anak mereka. Aurora, yang biasanya rewel, tiba-tiba tersenyum kecil. Abi langsung berhenti sejenak, terkejut. Lihat ini." Aurora tersenyum. "Ini pertama kalinya aku lihat dia tersenyum seperti ini," ujar Abi penuh semangat. Rea ikut mendekat dan mengelus lembut kepala Aurora. Momen kecil itu menjadi hadiah besar bagi mereka berdua. Malam harinya, ketiga anak mereka menangis bersamaan tanpa alasan yang jelas. Abi mencoba menenangkan mereka dengan susah payah. Ia menggendong Aurora, menimang Amara, dan mencoba memegang botol susu untuk Arjuna, tapi semuanya tetap menangis. Rea, yang melihatnya dari tempat tidur, memutuskan untuk turun tangan. Dengan suara lembut, Rea mulai menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasa ia nyanyikan di rumah sakit. Suaranya pelan tapi penuh kasih. Satu persatu, tangisan anak-anak itu mulai mereda. Abi menatap istrinya dengan kagum. 35. "Kamu seperti penyihir, sayang. Suaramu ajaib," ujarnya. Rea tersenyum kecil. "Bukan sihir, Mas. Mereka cuma butuh merasakan kehadiran kita. Itu sudah cukup untuk menenangkan mereka." Keesokan harinya, di tengah kelelahan,
Abi kembali mencoba membuat suasana ceria. Ia mulai membuat suara-suara aneh untuk menarik perhatian anak-anak mereka. Dengan penuh semangat, ia menirukan suara hewan hingga membuat wajah lucu. Tiba-tiba, Aurora tertawa kecil untuk pertama kalinya. "Rhea," Aurora tertawa. "Aku berhasil," seru Abi penuh sukacita. Rhea, yang sedang mengganti popok Amara, langsung mendekat. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati suara tawa kecil Aurora. Momen itu menjadi pelipur lara dari semua kelelahan yang mereka rasakan. Meski seringkali repot, momen-momen seperti itu menjadi kenangan berharga bagi keluarga Darsaprana. Abi dan Rhea belajar bahwa membesarkan anak kembar 3 adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh kebahagiaan. Pada akhirnya, mereka sadar bahwa kebersamaan adalah kunci segalanya. Di tengah tawa, tangis, dan momen-momen tak terduga, cinta mereka terus tumbuh, menjadi fondasi bagi keluarga kecil yang baru terbentuk. Ini, 36. Ketiga anak Abi dan Rhea, Aurora, Amara, dan Arjuna, menginjak usia 6 bulan, Abi akhirnya merasa yakin untuk mengadakan acara akikah. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Selama beberapa bulan terakhir, Abi ingin memastikan bahwa Rhea benar-benar pulih sepenuhnya setelah melahirkan dan tidak terlalu lelah dengan persiapan acara, meskipun mereka memiliki banyak pelayan yang siap membantu. Baginya, kebahagiaan dan kesehatan istrinya adalah prioritas utama. Hari yang dinanti pun tiba, rumah mereka dihias dengan mewah bak istana, didominasi warna putih dan emas yang melambangkan kesucian dan kemakmuran. Karpet merah digelar dari pintu masuk hingga ke aula besar yang dihiasi lampu kristal. Pelayan-pelayan dengan pakaian formal sibuk menyiapkan hidangan dari koki terbaik di kota. Tamu-tamu mulai berdatangan, termasuk keluarga besar, sahabat, hingga beberapa rekan bisnis Abi. Wartawan juga tampak sibuk meliput acara tersebut. Di ruang tamu, Rhea duduk dengan mengenakan kebaya modern berwarna putih yang dirancang oleh desainer ternama. Ketiga bayi mereka juga mengenakan pakaian serupa yang menambah kesan anggun dan mewah. Sesekali Rhea menenangkan Aurora yang sedikit rewel di pangkuannya. Julia mendekati Rhea sambil membawa segelas jus. "Rhea, kamu terlihat cantik sekali hari ini. Dan lihat anak-anakmu, mereka seperti malaikat kecil," ucap Julia sambil tersenyum lebar. Rhea tertawa kecil, menerima gelas itu. "Terima kasih, Kak Julia. Semua ini berkat Mas Abi. Dia memastikan aku tidak perlu repot sama sekali." Julia menatap kagum. "Itu bagus. Dia benar-benar luar biasa. Aku bahkan sering mendengar cerita orang-orang tentang bagaimana adikku itu selalu mendahulukan keluarganya. Aku juga sudah menyaksikannya sendiri." Rhea mengangguk sambil tersenyum. "Dia memang begitu. Tapi kadang aku harus memaksanya untuk tetap memikirkan dirinya sendiri. Dia sering terlalu sibuk dengan pekerjaannya." Gio dan Elia mendekat. Gio tersenyum sambil menggoda, "Tante Rhea, aku masih belum percaya kamu bisa mengurus 3 bayi sekaligus dan tetap terlihat seperti ini. Apa rahasianya?" Rhea tertawa kecil. "Rahasia? Mungkin karena aku punya suami seperti pamanmu. Dia bantu aku banyak sekali, Gio." Elia ikut menimpali sambil menggendong Aurora. "Ini si kecil yang rewel, ya. Tapi tetap imut sekali." La mengayun Aurora perlahan hingga bayi itu mulai tenang. Di halaman belakang, Abi tengah berbincang dengan beberapa tamu dekat kolam renang. Salah satu rekan kerjanya, Pak Andra, menepuk bahunya. "Tuan Prana, acara ini luar biasa. Anda benar-benar memperlihatkan sisi seorang ayah dan suami yang hebat. Tapi, kenapa baru sekarang mengadakan akikah? Biasanya acara seperti ini dilakukan lebih awal." Abi tertawa kecil, melirik sejenak ke arah rumah di mana ia melihat Rhea tersenyum. "Kami ingin menunggu hingga semua stabil. Dengan bayi kembar 3, awalnya cukup sulit bagi kami untuk menyesuaikan diri. Sekarang, semuanya terasa lebih tenang, jadi kami pikir ini saat yang tepat." Pak Andra mengangguk. "Itu masuk akal. Lagi pula,
Acara ini benar-benar sempurna. Semua tamu terlihat menikmati suasananya. Seorang pebisnis lain yang ikut bergabung di percakapan itu menimpali, "Saya setuju, Tuan Prana. Tidak hanya mewah, tapi juga hangat. Anda dan Nyonya Andrea pasangan yang sangat harmonis." Abi tersenyum rendah hati. "Terima kasih. Kami hanya mencoba yang terbaik untuk keluarga kami." Di tengah percakapan itu, seorang pelayan menghampiri Abi. "Maaf, Tuan Prana, Nyonya Rea meminta Anda sebentar ke ruang tamu." 37. Abi berpamitan pada tamu-tamunya sebelum bergegas masuk ke rumah, menuju ruang tamu tempat Rea tengah berdiri bersama Julia. Saat ia tiba, Rea menatapnya sambil tersenyum. "Mas Abi, aku hanya ingin bilang, terima kasih untuk semuanya. Acara ini benar-benar sempurna," ucap Rea dengan suara lembut. Abi mendekat, menyentuh bahunya. "Ini semua untukmu dan anak-anak. Selama kalian bahagia, itu cukup bagiku." Rea tersenyum penuh cinta, sementara Julia yang menyaksikan adegan itu hanya menggeleng sambil bercanda. "Kalian berdua benar-benar seperti pasangan di film romantis." Tawa pun pecah di antara mereka, melengkapi suasana hangat yang memayungi acara istimewa itu. Tidak jauh dari sana, Mila juga datang. Dia terlihat sedang berbincang dengan Bara, sepupu Laudia. Noah, pria yang dulu pernah naksir Rea, berdiri agak jauh sambil memandangi suasana dengan senyum tipis. Rea menyadari kehadirannya dan hanya membalas dengan anggukan sopan. Ketika pembacaan doa bersama dimulai, suasana menjadi hikmat. Semua orang menundukkan kepala, mengikuti doa yang dipimpin oleh seorang ustaz. Abi dan Rea duduk di depan bersama bayi-bayi mereka. Utari ikut hadir dan tak henti-hentinya memuji betapa cantiknya ketiga bayi itu. "Kak Rea, mereka ini seperti bayi model. Aku tidak pernah melihat bayi kembar yang begitu sempurna seperti ini," ujar Utari sambil mengelus pipi Amara. Rea tersenyum lembut. "Terima kasih, Utari. Kamu juga harus sering-sering main ke sini supaya mereka kenal dengan tantenya." Utari mengangguk. "Kalau tidak sibuk, aku pasti datang bermain dengan mereka soalnya mereka sangat lucu." Rea hanya tersenyum. Tak lama, doa selesai, wartawan mulai melontarkan pertanyaan kepada Abi. Salah satu dari mereka bertanya, "Tuan Prana, kenapa baru mengadakan akikah saat usia anak-anak sudah 6 bulan?" Abi menjawab dengan tenang, "Kami ingin memastikan semuanya dalam kondisi terbaik, terutama istri saya. Setelah melahirkan, penting bagi seorang ibu untuk pulih sepenuhnya. Saya tidak ingin dia terlalu lelah. Kesehatan dan kebahagiaannya adalah yang utama." Jawaban itu membuat banyak orang terkesan, termasuk para wartawan yang menulis dengan antusias. Namun di tengah kemeriahan, Rea tiba-tiba teringat pada alam rumah Nyonya Dayana. Ia mengingat betapa wanita itu selalu menasihatinya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Diam-diam, air mata mengalir di pipinya. Bu Dona yang berdiri bersama Pak Edward, menyadari itu segera menghampiri anaknya. "Rea, kamu baik-baik saja nak?" tanya Bu Dona lembut. Rea mengangguk sambil tersenyum kecil. "Aku hanya teringat ibu. Aku berharap beliau bisa melihat ini. Beliau pasti akan sangat bahagia." Bu Dona memeluk Rea dengan hangat. "Ibu mertuamu pasti bangga pada kalian. Dia selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga kecilmu nak." Setelah acara berakhir, tamu-tamu masih tampak menikmati hidangan di area taman belakang yang dihiasi lampu-lampu gantung. Beberapa rekan kerja Abi memujinya sebagai ayah yang hebat. Laudia yang berdiri bersama Gio, bergumam pelan pada suaminya, "Gio, aku bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Mereka benar-benar luar biasa." Gio tersenyum kecil. "Aku juga. Paman Abi adalah panutan kita semua." Malam itu, setelah tamu terakhir pulang, Abi dan Rea duduk di ruang keluarga sambil menikmati keheningan malam. Anak-anak mereka sudah tertidur di kamar ditemani oleh para pengasuh mereka, sementara para pelayan mulai membereskan rumah. 38. "Mas, terima kasih untuk semuanya.
Aku benar-benar merasa sangat bahagia hari ini, ucap Rea sambil menyandarkan kepalanya di bahu Abi. Abi membalas dengan senyuman hangat. Aku hanya ingin kamu tahu betapa berartinya kamu untukku dan anak-anak. Aku akan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kalian. Malam itu, mereka mengakhiri hari dengan perasaan lega dan bahagia. Akikah bukan hanya menjadi perayaan untuk anak-anak mereka, tetapi juga menjadi pengingat akan cinta dan kebersamaan yang terus tumbuh dalam keluarga besar mereka. 39. Malam setelah acara akikah yang penuh makna itu, Abi dan Rea masih terjaga. Meski tubuh mereka lelah, hati mereka terasa hangat. Rea memandang langit-langit kamar, lalu memiringkan tubuhnya untuk menatap Abi yang sedang membaca laporan pekerjaan di sofa kecil dekat ranjang. "Mas," panggil Rea lembut. Abi mengangkat pandangannya dari dokumen dan menoleh. "Ya, sayang. Ada apa?" Rea tersenyum tipis. "Aku sedang berpikir tentang ibu. Aku merasa hari ini, meskipun ramai dan menyenangkan, ada yang kurang tanpa kehadirannya. Aku rindu mendengar nasihatnya." Abi terdiam sejenak. Ia lalu meletakkan dokumen di meja dan mendekati istrinya, duduk di tepi ranjang. "Aku mengerti. Kehilangan beliau adalah salah satu hal terberat yang kita alami. Tapi aku yakin, dimanapun beliau berada, beliau bahagia melihat kita menjaga keluarga ini dengan baik." Rea mengangguk pelan, matanya mulai basah. Abi mengusap pipinya lembut, berusaha menenangkan. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, Rea. Ibu pasti bangga." "Terima kasih, Mas," ucap Rea dengan suara serak, lalu memeluk suaminya erat. Pelukan itu memberi mereka kedamaian, seakan-akan menggantikan kehadiran sosok yang dirindukan. Keesokan harinya, mereka kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, Abi merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Dalam perjalanan ke kantor, ia berpikir untuk membuat kejutan bagi Rea. Ia kemudian mencari buku harian ibunya yang pernah ia lihat di kamar ibunya. Seminggu kemudian, Abi berhasil mendapatkan buku harian milik Nyonya Dayana. Buku itu terlihat tua namun terawat, dengan sampul kain bermotif bunga-bunga yang pudar. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Abi menyerahkan buku tersebut kepada Rea. "Ini untukmu," ucap Abi, menyodorkan buku itu dengan senyuman penuh makna. Rea menatap buku itu dengan mata membelalak. "Ini, buku harian ibu." Abi mengangguk. "Aku tahu kamu merindukannya. Aku pikir, membaca ini mungkin bisa membuatmu merasa lebih dekat dengannya." Air mata mengalir di pipi Rea. Ia membuka halaman pertama buku itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Dayana menghiasi halaman tersebut. Rea membaca dengan seksama, suaranya bergetar saat ia melafalkan kata-kata pertama. "Untuk anak-anakku yang kucintai, terutama untuk menantuku Rea yang suatu saat akan menggantikanku jika aku tidak ada, ingatlah bahwa cinta dan keluarga adalah segalanya. Tidak peduli seberapa berat perjalanan hidup, cinta akan menjadi pelindung dan penguatmu." Rea menutup buku itu sejenak, memeluknya dengan erat. Ia memandang Abi dengan tatapan penuh terima kasih. "Mas, ini hadiah terindah yang pernah aku terima. Terima kasih sudah mengerti aku begitu dalam." Abi mengangguk, lalu memeluk istrinya. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Rea." Sejak saat itu, Rea sering membaca buku harian itu di malam hari. Setiap halaman membawa pesan dan nasihat yang semakin mempererat cinta dan semangatnya dalam menjaga keluarganya. La merasa seperti ibu mertuanya kembali hadir dalam kehidupannya, membimbingnya lewat kata-kata yang dituliskan dengan penuh cinta. Beberapa minggu kemudian, Rea merasa terinspirasi untuk melanjutkan tradisi menulis seperti ibunya. Ia mulai menulis buku harian untuk anak-anaknya, mencatat momen-momen penting, pelajaran hidup, dan doa-doanya untuk mereka. Ia berharap suatu hari nanti, buku itu bisa menjadi pengingat akan cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. 40. Suatu malam, saat Rea sedang menulis di ruang kerjanya, Abi datang membawa secangkir teh hangat. Ia memperhatikan tulisan Rea dari balik bahunya, lalu tersenyum.
Kamu sedang menulis apa? Tanyanya. Rea menoleh sambil tersenyum. Buku harian untuk anak-anak kita. Aku ingin mereka punya sesuatu yang bisa mereka baca saat mereka dewasa nanti, seperti yang ibu tinggalkan untukku. Abi mengangguk, matanya penuh rasa kagum. Kamu ibu yang luar biasa, Rea. Anak-anak kita beruntung memiliki kamu. Rea tersenyum hangat, merasa lebih yakin bahwa cinta dan dedikasi adalah warisan terbaik yang bisa mereka berikan kepada anak-anak mereka. Bersama-sama, mereka bertekad untuk terus menjaga keluarga mereka dengan cinta yang tak tergoyahkan, seperti yang selalu diajarkan oleh Nyonya Diana. Tak terasa, usia anak-anak mereka kini sudah menginjak 2 tahun. Pagi itu, Abi sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor ketika Aurora tiba-tiba menangis keras. Ia memegang kaki ayahnya erat-erat, seakan tidak ingin melepaskannya. "Aurora, kenapa sayang?" tanya Abi sambil berjongkok, mencoba menenangkan putrinya. Namun, Aurora hanya menangis lebih kencang. Rea yang sedang mempersiapkan sarapan datang mendekat. "Aurora, jangan seperti ini, nak. Papa harus pergi kerja," bujuk Rea, namun Aurora tetap tidak mau melepaskan kakinya. Akhirnya, Abi tersenyum dan menggendong Aurora. "Sepertinya hari ini Papa harus bawa Aurora ke kantor." "Tidak apa-apa, kan, sayang?" tanyanya pada Rea. Rea tertawa kecil. "Tentu saja tidak apa-apa. Tapi hati-hati, Mas. Dia bisa membuat kantor berantakan." Abi hanya tersenyum sambil mencium kening istrinya. "Aku akan baik-baik saja." Abi pun meninggalkan rumah bersama Aurora yang ia gendong. Pengasuh Aurora juga ikut ke kantor untuk menjaga Aurora. Di kantor, kehadiran Aurora langsung menarik perhatian. Semua karyawan tersenyum melihat si kecil yang duduk manis di pelukan Abi. Namun, saat Abi mulai memeriksa dokumen, Aurora mulai bergerak aktif. Ia mengambil pena, mencoret-coret kertas, bahkan menjatuhkan beberapa dokumen dari meja. Meskipun ruangannya menjadi berantakan, Abi tidak marah. Ia hanya tersenyum dan terus bekerja sambil sesekali menenangkan Aurora. "Aurora, kamu harus sabar ya. Papa sedang kerja," ucap lembut. Pengasuh Aurora yang melihat anak itu duduk di pangkuan Abi, maju mendekat untuk mengambil Aurora dari Abi. "Biar saya yang gendong Tuan." "Tidak apa-apa. Biarkan saja." Salah satu sekretarisnya masuk ke ruangan dengan membawa kopi. Ia tersenyum melihat kekacauan di meja Abi. "Tuan Prana, apa Anda butuh bantuan?" tanyanya. Abi menggeleng sambil tersenyum kecil. "Tidak perlu. Ini hanya bagian dari menjadi seorang papa. Terima kasih." Hari itu, meskipun penuh tantangan, Abi berhasil menyelesaikan pekerjaannya sambil menjaga Aurora. Saat mereka pulang, Aurora sudah terlelap dalam pelukannya. Rea menyambut mereka dengan senyuman hangat. "Bagaimana harimu?" tanya Rea sambil dengan lembut mengambil Aurora dari pelukan Abi. "Lelah, tapi menyenangkan." "Sepertinya Aurora ingin tahu apa yang Papa kerjakan di kantor," balas Abi sambil bercanda. Rea terkekeh kecil. "Terima kasih, Mas, sudah begitu sabar hari ini." Abi hanya tersenyum. "Untuk keluarga, aku selalu sabar." Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Arjuna dan Amara? Apa mereka rewel? Rea menggeleng. "Enggak kok, Mas. Mereka lebih tenang hari ini. Seharian diajak main sama pengasuhnya. Aku cuma sempat ajak ngobrol sama suapin makan." Saat itu, Eliah muncul dengan wajah muram. Matanya memeral seperti abis menangis. "Assalamualaikum," sapanya lirih. "Waalaikumsalam," jawab Abi dan Rea hampir bersamaan, sambil memandang Eliah dengan rasa penasaran. Abi mendekat dan bertanya lembut, "Eliah, ada apa? Kamu kenapa?" Eliah yang awalnya hendak berjalan ke kamarnya, menghentikan langkah. Ia menoleh ke arah pamannya dengan suara pelan. "Nggak apa-apa, Paman. Aku baik-baik saja. Cuma capek. Mau istirahat." Abi memilih untuk tidak memaksanya bicara dan membiarkannya pergi ke kamar. Rea juga tidak berkata apa-apa,
tetapi ada firasat kuat dalam batinnya bahwa sesuatu sedang terjadi pada Elijah. 42. Malam itu sunyi, hanya terdengar suara lembut angin yang menyusup melalui celah jendela. Rhea berdiri di depan pintu kamar Elijah, mengetuknya dengan pelan sambil memiringkan kepala, mencoba mendengar ada tidaknya respons dari dalam. Namun, tak ada suara yang menyahut. Napas Rhea tertahan sesaat sebelum ia menghela perlahan, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia mengetuk sekali lagi, kali ini sedikit lebih keras, meski tetap dengan nada lembut. "Elijah, aku boleh masuk enggak?" tanya Rhea dengan suara yang berusaha terdengar tenang, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Beberapa saat hening menyelimuti, hanya keheningan malam yang menemani. Rhea hampir menyerah, namun akhirnya suara kecil terdengar dari balik pintu, nyaris seperti bisikan, "Masuk saja, Auntie." Rhea meraih kenop pintu dan membukanya perlahan, sangat hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi keras. Begitu pintu terbuka, pemandangan di dalam kamar membuat hatinya terasa terhimpit. Elijah duduk di sudut tempat tidur, tubuhnya terbungkus dalam pelukan erat kedua lengannya, sementara wajahnya tersembunyi di balik lututnya. Lampu kamar yang redup menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding, seakan memperkuat kesan kesepian yang menyelimuti ruangan itu. Dengan langkah perlahan, Rhea mendekat. Ia berhenti beberapa langkah dari tempat tidur, memberi jarak agar tidak membuat Elijah merasa terganggu. Sikapnya hati-hati, penuh perhatian, seperti seseorang yang mendekati burung kecil yang terluka. "Elijah," panggil Rhea lembut, suaranya seperti seorang ibu yang berbicara kepada anaknya yang sedang bersedih. Rhea mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku tahu tadi kamu bilang nggak apa-apa, tapi aku bisa lihat kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Aku nggak akan memaksa, tapi kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku di sini, sebagai temanmu." Kamar kembali sunyi, hanya terdengar napas Elijah yang berat dan tertahan. Bahunya terlihat bergerak perlahan, seolah menahan tangis yang sudah di ambang batas. Rhea tak ingin mendesak. Ia tahu, terkadang seseorang hanya butuh waktu untuk merasa nyaman berbicara. Ia kemudian duduk di ujung tempat tidur, menjaga jarak yang cukup agar Elijah tidak merasa tertekan, namun tetap cukup dekat untuk memberikan rasa nyaman. Tanpa berkata-kata lebih banyak, Rhea hanya duduk di sana, menunggu dengan sabar. Ia berharap kehadirannya cukup untuk memberikan secercah kehangatan di tengah dinginnya perasaan yang mungkin sedang Elijah rasakan. Namun ia tak sabar untuk kembali mengeluarkan kalimatnya di depan Elijah. "Kadang, tidak apa-apa untuk merasa sedih, Elijah," ucap Rhea dengan nada penuh kelembutan. "Kita semua butuh waktu untuk mengurai perasaan kita." Elijah tidak segera menjawab. Namun, perlahan, tubuhnya sedikit lebih rileks, seolah kehadiran Rhea memberinya keberanian untuk membuka diri. "Aku nggak akan memaksa kamu untuk cerita," lanjut Rhea, "tapi aku mau kamu tahu kalau kamu nggak sendiri. Aku di sini sebagai teman yang mau mendengarkan apapun yang kamu ingin bagi." Perlahan, Elijah mengangkat wajahnya. Matanya merah dan sembab, jelas menunjukkan bahwa ia telah menangis sebelumnya. Tapi bibirnya terkatup rapat, seolah mencoba menahan apapun yang ingin ia katakan. Rhea menunggu dengan sabar, memberikan waktu untuk Elijah mengumpulkan keberaniannya. "Aku." Suara Elijah akhirnya keluar, pelan dan serak. Ia berhenti sejenak, menundukkan kepala, lalu melanjutkan, "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." "Mulai dari apa saja yang kamu rasakan," jawab Rhea lembut. "Nggak apa-apa kalau kamu butuh waktu." 43. Elijah menggigit bibir bawahnya, matanya kembali berkaca-kaca. "Aku capek, Rhea. Aku capek karena semua orang selalu mendekatiku bukan karena aku. Aku sendiri. Mereka cuma lihat aku sebagai Elijah Prana, cucu nenek Dayana, keponakan paman Abi." Rhea tetap diam, membiarkan Elijah meluapkan isi hatinya. Ia tahu, terkadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah didengarkan. Bahkan orang yang aku suka," suara Elijah bergetar lebih keras kali ini,
Aku dengar dia bilang ke temannya kalau dia cuma ingin dekat denganku karena keluargaku. Karena nama besar kita. Air mata mulai mengalir deras di pipi Elijah, tapi ia tidak menyekanya. Ia membiarkan emosi itu keluar, seperti bendungan yang akhirnya jebol setelah menahan terlalu banyak beban. Aku ini siapa, Rhea? Apa aku nggak punya nilai apa-apa selain nama keluarga kita? Rhea merasa sedih mendengar pertanyaan itu. Ia mendekat, duduk lebih dekat di sisi Elijah, lalu meraih tangan Elijah dan menggenggamnya erat. Elijah, aku tahu ini sulit buat kamu. Rasanya seperti nggak ada yang benar-benar peduli pada dirimu yang sebenarnya. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, kamu lebih dari sekadar nama keluarga kita. Kamu istimewa karena kamu adalah Elijah. Seorang gadis yang cerdas, baik hati, dan kuat. Tapi kenapa semua orang nggak bisa lihat itu? Tanya Elijah, suaranya penuh kepedihan. Ia memandang Rhea dengan mata yang mencari jawaban, seolah-olah berharap ada keajaiban yang bisa menjelaskan segalanya. Rhea tersenyum lembut, meski hatinya berat melihat penderitaan Elijah. Kadang orang hanya melihat apa yang ada di permukaan. Tapi itu bukan berarti semua orang seperti itu. Ada orang-orang yang tulus, Elijah, yang akan mencintaimu dan menghargaimu karena siapa dirimu, bukan karena apa yang kamu miliki atau siapa keluargamu. Elijah menggeleng pelan. Aku nggak yakin, Rhea. Rasanya semua orang palsu. Aku takut percaya lagi. Rhea menarik Elijah ke pelukannya, memeluknya erat Elijah yang sedang terluka. Aku paham, El. Aku paham kamu merasa seperti itu sekarang. Dan nggak apa-apa kalau kamu butuh waktu untuk memulihkan kepercayaan itu. Tapi jangan pernah menyerah untuk mencari orang-orang yang tulus. Karena kamu layak dikelilingi oleh mereka yang mencintaimu apa adanya. Elijah menangis dalam pelukan Rhea. Tangisannya tidak lagi ditahan, tapi dibiarkan mengalir begitu saja. Rhea mengusap punggungnya dengan lembut, memberikan kenyamanan yang hanya bisa diberikan oleh seseorang yang benar-benar peduli. Ketika tangis Elijah mulai mereda, Rhea berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Kadang, kita memang harus menyaring siapa yang layak masuk ke dalam hidup kita. Tapi percayalah, masih ada banyak orang baik di luar sana yang tulus ingin mengenalmu. Fokuslah pada mereka yang membuatmu merasa berharga karena dirimu, bukan yang memandang status keluarga kita. Elijah memandang Rhea dengan mata yang masih basah. Ada rasa lega yang perlahan muncul di wajahnya. Rhea, kenapa kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan? Rhea tersenyum kecil. Karena aku pernah merasa seperti kamu, Elijah. Aku juga pernah merasa orang-orang hanya melihatku dari luarnya saja. Tapi pelan-pelan, aku belajar untuk membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya pura-pura. Kamu juga bisa, Elijah. Aku yakin itu. Malam itu, setelah Elijah akhirnya tertidur dengan hati yang sedikit lebih ringan, Rhea meninggalkan kamar dengan perasaan lega. Lah tahu perjalanan Elijah untuk memulihkan kepercayaan dirinya tidak akan mudah, namun ia bertekad untuk selalu ada di sampingnya, mendukung setiap langkah yang diambil temannya itu. 44. Pagi itu, Elijah keluar dari kamar dengan langkah pelan. Wajahnya tampak sedikit lebih segar, meskipun bayangan kesedihan masih tersisa di matanya. Ia berjalan menuju ruang makan, tertarik oleh suara riuh dari sana. Ketiga pengasuh tengah sibuk menyuapi Arjuna, Amara, dan Aurora. Rhea yang sedang menuangkan teh ke dalam cangkir, menoleh ketika mendengar langkah Elijah. La tersenyum lembut dan mengangkat cangkir teh di tangannya. Pagi, El. Aku buatkan teh kesukaanmu. Hangatkan dulu hatimu, ya, kata Rhea sambil menyodorkan cangkir itu dengan senyuman lembut. Elijah menerimanya dengan tangan yang sedikit gemetar. La duduk di kursi dekat meja makan, menatap uap teh yang melayang perlahan di udara. Makasih, Rhea. Aku nggak tahu apa jadinya aku tanpa kamu tadi malam. Memang cuma kamu, teman terbaikku di dunia ini, ucapnya pelan, suaranya syarat dengan kejujuran. Rhea tersenyum, lalu menarik kursi dan duduk di seberangnya.
Aku cuma ingin kamu tahu kalau kamu nggak sendiri. Kadang, kita cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan, jawabnya tulus. Sementara itu, Aurora, Amara, dan Arjuna yang sedang disuapi oleh para pengasuh mereka tampak menikmati momen sarapan. Ruangan dipenuhi dengan tawa kecil dan celotehan mereka. Aurora terkekeh lucu saat pengasuhnya mencoba membersihkan sisa makanan dari pipinya yang penuh. Amara duduk dengan tenang, sementara Arjuna berusaha mengambil sendok sendiri, membuat pengasuhnya sedikit kewalahan namun tetap tersenyum sabar. "Paman sudah berangkat kerja?" tanya Elia, kini menyeruput teh hangat yang dibuatkan Rea. Rea mengangguk, matanya menyiratkan kehangatan. "Iya, dia baru saja pergi sama Halim beberapa menit lalu." Elia meletakkan cangkirnya perlahan, menatap Rea dengan pandangan mantap. "Rea, aku mau bicara," katanya, nada suaranya berubah lebih tegas. Rea mengangkat wajah, menatap Elia dengan perhatian penuh. "Ada apa, El?" "Kelihatannya serius banget," jawabnya, nada suaranya lembut namun penuh rasa ingin tahu. Elia duduk di sebelah Rea, menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Mulai sekarang, aku mau pakai hijab." Rea terkejut, namun senyumnya segera mengembang. "Benarkah?" Elia mengangguk tersenyum. "Aku nggak ngangka, tapi aku senang banget dengar itu, El." Kata Rea tampak senang mendengar Elia ingin berhijab seperti dirinya. Elia tersenyum malu. "Semalaman aku memikirkannya. Aku merasa hanya aku di rumah ini yang tidak memakai hijab. Kak Claudia juga sudah pakai hijab. Rasanya seperti panggilan yang selama ini aku abaikan." Rea meraih tangan Elia dengan lembut. "Kalau hatimu sudah mantap, aku dukung sepenuhnya." "Hatiku sudah mantap kok. Tapi aku belum tahu caranya pakai hijab yang benar seperti apa," tanya Elia. "Ya udah, yuk, ke kamarku. Aku punya beberapa hijab dan pakaian muslimah yang bisa kamu coba dulu," ajak Rea yang tampak antusias. Elia mengangguk setuju. Keduanya pun meninggalkan meja makan menuju kamar Rea. Sampai di sana, mereka langsung masuk ke kamar Rea. Dengan semangat, Rea membuka lemari dan mengambil beberapa hijab serta pakaian muslimahnya. "Coba ini dulu, Elia. Kalau kamu sudah benar-benar yakin, nanti kita belanja beberapa pakaian yang cocok buatmu." 45. Elia mengangguk. "Aku sudah memantapkan hati untuk berhijab, Rea. Ini bukan karena masalahku kemarin." Rea tersenyum hangat. "Aku senang dengar itu. Jadi, ini benar-benar keputusanmu sendiri." Elia mengangguk lagi. "Iya, aku sadar, ini bukan tentang orang lain. Ini tentang diriku sendiri dan bagaimana aku ingin memperbaiki diriku untuk masa depanku." Setelah mencoba beberapa hijab, Rea menatap Elia dengan kagum. "Kamu terlihat cantik sekali, El. Hijab ini benar-benar cocok untukmu." Elia tersenyum kecil, merasa percaya diri. "Rea, aku mau lamar pekerjaan hari ini di perusahaan lain. Jadi, aku pinjam hijabmu dulu, ya. Untuk pakaian, aku sudah punya pakaian hitam putih yang pas untuk melamar kerja." "Lamar kerja? Bukannya kamu mau magang di perusahaan keluarga? Kenapa tiba-tiba mau lamar kerja di perusahaan lain?" tanya Rea mengerutkan kening, penasaran dengan keputusan Elia. "Aku tidak mau terus bergantung pada keluarga ini. Aku mau mandiri. Dan untuk bisa mandiri, aku harus mulai dari bawah dengan mengandalkan kemampuanku sendiri tanpa campur tangan siapapun." Rea menghela nafasnya. Ia paham maksud Elia dan akan mendukung keputusan temannya itu. "Baiklah. Kalau itu memang sudah jadi keputusanmu tapi kamu harus katakan semua pada orang tuamu, El." Elia mengangguk. "Aku baru bilang ke Papa, dan Papa setuju selama aku merasa senang." Rea menghela napas, campuran kekhawatiran dan rasa bangga terlihat di wajahnya. "Kalau itu memang keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Tapi, jangan ragu untuk minta bantuan kalau kamu butuh, ya." Elia mengangguk sambil tersenyum kecil. "Terima kasih."